Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini saya ingin mengajak kita semua membahas materi yang saya beri judul Pancasila sebagai sumber inspirasi dan motivasi. Perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Lektor Kepala atau Asosiat Profesor Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang kampusnya berada di Yogyakarta. Sebagai Lektor Kepala, sebagai Asosiat Profesor, dan sebagai dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, saya senang sekali jika bisa berbagi, terutama bila bisa berbagi semangat, bisa berbagi inspirasi, bisa berbagi motivasi dengan semua sahabat sekalian. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi semangat, berbagi inspirasi, berbagi motivasi dengan menggunakan Pancasila sebagai sumber inspirasi dan motivasi. Oleh karena itu, saya memberi judul bahasan kita hari ini adalah Pancasila sebagai sumber inspirasi dan motivasi. Sahabat-sahabat sekalian, kita tentu tahu bahwa dalam berbagai literatur kita sudah mendengar, kita sudah mengetahui bahwa Pancasila adalah dasar negara. Jadi, dasar berdirinya negara kita adalah Pancasila. Kita juga mengetahui bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa. Orang juga menyebut Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa. Kita paham itu, kita hormati itu, kita akui hal itu, dan kita ingin juga menerapkan hal itu. Kita ingin menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari sebagaimana yang diarahkan oleh berbagai literatur, berbagai konsep kebangsaan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa. Tetapi pada hari ini, pada kesempatan ini, perkenankan kita untuk mencari sisi lain dari Pancasila. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua melihat Pancasila dari sisi yang lain, yaitu Pancasila sebagai sumber inspirasi dan motivasi. Kita mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita tentu mengerti bahwa sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan sumber inspirasi buat kita untuk berperilaku baik. Saya senang sekali jika memberi contoh perilaku yang baik itu adalah ketika kita mendukung, kita memperjuangkan, kita membantu sahabat-sahabat kita dalam hal mewujudkan keadilan, dalam hal mendorong tercapainya kesejahteraan sosial, dalam hal membantu bekerja sama dengan semua sahabat untuk menciptakan harmoni sosial. Itu nilai-nilai kebaikan yang saya pikir mudah untuk kita pahami. Nilai-nilai kebaikan itu bisa muncul pada diri kita ketika kita memahami adanya konsep ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita mengerti bahwa kita adalah hamba Tuhan, kalau kita mengerti bahwa ada Tuhan yang menjadi pencipta kita dan pencipta alam semesta, kalau kita mengerti bahwa kelak suatu hari, sesudah selesai bertugas di dunia ini, kita akan menghadap kepadanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita, untuk melaporkan semua kebaikan yang sudah kita lakukan, untuk kemudian memohon maaf Tuhan yang Maha Esa bila ada hal-hal yang mungkin belum berkenan di hadapan Tuhan karena ketidakmampuan kita, karena ketidakberdayaan kita, karena keterbatasan kita. Dengan konsep ketuhanan yang Maha Esa ini, kita mengerti bahwa ada Tuhan. Oleh sebab itu, kita sering mendengar ada orang yang bilang galau. G-A-L-A-U. Galau. G-A-L-A-U. Maka kemudian kita akan mengatakan galau itu singkatan. Galau itu bukan perasaan bimbang. Galau itu bisa kita maknai sebagai sebuah singkatan, yaitu God always listening, always understanding. Tuhan itu selalu mendengar dan selalu mengerti. Maka kemudian Tuhan menjadi tempat kita untuk mengeluh, Tuhan tempat kita untuk
mengadu, Tuhan tempat kita berharap. Sehingga kemudian dengan berbekal harapan pada Tuhan, dengan berbekal semangat yang Tuhan berikan pada kita bekerja keras, kita bekerja ikhlas, kita bekerja cerdas, kita bekerja tuntas untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmoni. Itulah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka kita terinspirasi dengan konsep ini untuk membangun keadilan, untuk membangun peradaban, untuk membangun kemanusiaan. Dengan sila kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita menghormati hak asasi manusia, kita menghormati hak asasi manusia orang lain, dan kita menghormati hak asasi manusia yang kita miliki, dan kemudian kita berperilaku adil dengan berdasarkan kemanusiaan yang kita hormati tersebut, dan kemudian kita membangun peradaban. Itulah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian kita lanjutkan dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita mengerti bahwa masyarakat kita, bangsa Indonesia, terdiri dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai ras, berbagai adat istiadat. Orang sering menyebutnya SARA, suku, agama, ras, dan adat istiadat. Maka kemudian berbekal pengertian itu, berbekal pemahaman itu, kita ingin mempersatukan itu semua. Kita ingin bekerja sama dengan mereka, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun adat istiadatnya. Kita bekerja sama membangun negara yang kita cintai, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah persatuan Indonesia. Kemudian kita juga mengerti ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka kita mengerti bahwa di situ ada kerakyatan. Artinya kita bisa kemudian menjadi orang yang bersungguh-sungguh berusaha untuk berbuat kebaikan buat orang di sekitar kita, buat masyarakat kita, yang tidak lain adalah rakyat Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti arahan dari mereka-mereka yang memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan kata dasarnya adalah bijaksana, bukan kebijakan. Kalau kebijakan itu sama dengan keputusan, tetapi kebijaksanaan itu adalah keputusan yang bijaksana, keputusan yang arif, keputusan yang wisdom, yang kemudian keputusan itu dimusyawarahkan melalui perwakilan yang kita tunjuk, yaitu kalau dalam konteks kenegaraan tentu DPR dan MPR. Jadi kita ingin menjadi orang yang punya semangat kerakyatan, dan dengan berbekal itu maka kita merasa menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang bermakna. Kemudian mari kita lihat sila selanjutnya, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin agar seluruh rakyat Indonesia merasakan keadilan, dan kita ingin bekerja sama, kita ingin turut serta, kita ingin membantu, kita ingin mendukung terwujudnya keadilan. Kalau keadilan sosial sudah terbentuk, maka besar kemungkinan kesejahteraan sosial bisa terbentuk. Kalau kesejahteraan sosial sudah terbentuk, keadilan sudah terbentuk, maka sudah menjadi suatu keniscayaan bisa diwujudkan atau ada peluang untuk mewujudkan harmoni sosial. Jadi kita dengan menggunakan Pancasila, kita menjadi orang yang memiliki atau terinspirasi dan termotivasi oleh 5 sila itu. Kita terinspirasi, kita termotivasi untuk menjadi orang yang berketuhanan. Kita mengerti bahwa ada Tuhan yang tempat kita mengadu, tempat kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita, mempertanggungjawabkan kebaikan yang sudah mampu kita kerjakan, dan mungkin kita juga bisa melaporkan hal-hal yang belum kita bisa lakukan karena keterbatasan kita. Ketuhanan. Kemudian kita juga menjadi orang yang berkemanusiaan, yaitu orang yang menghormati hak asasi manusia diri kita sendiri dan menghormati hak asasi manusia orang lain, dan kita ingin menjadi orang yang mendukung keadilan untuk membangun peradaban. Kemudian kita menjadi orang yang punya semangat kebangsaan, persatuan Indonesia, nasionalisme, yang berbekal nasionalisme itu, maka kemudian kita bisa membantu
negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini menjadi negara yang semakin maju, semakin beradab, semakin berkemanusiaan, dan tentu saja semakin diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berikutnya kita juga terinspirasi, termotivasi untuk menjadi orang yang berkerakyatan. Berkerakyatan itu artinya kita ingin mengabdikan kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas kita untuk masyarakat, untuk rakyat. Dan kalau itu kemudian kita berhasil wujudkan, maka kita menjadi orang yang berkeadilan sosial, sehingga bisa membantu terwujudnya kesejahteraan sosial dan harmoni sosial. Jadi dari 5 sila dalam Pancasila itu akan menginspirasi kita, memotivasi kita untuk menjadi orang yang berketuhanan, orang yang berkemanusiaan, orang yang berkebangsaan, orang yang berkerakyatan, orang yang berkeadilan sosial. Orang yang berketuhanan akan hidup dengan tenang, meskipun dinamika kehidupannya sangat berat, tapi dia menyikapinya dengan tenang. Orang yang berkemanusiaan tidak akan berbuat tidak adil. Orang yang berkemanusiaan tidak akan berbuat tidak adil, dan dia justru ingin membangun keadilan untuk membangun peradaban. Kemudian orang yang berkebangsaan, dia akan menghormati ikhtiar perjuangan para pendiri bangsa ketika mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia, dan dia akan merawat, menjaga, memelihara, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan orang yang berkerakyatan adalah orang yang siap kerja ikhlas, siap kerja cerdas, siap kerja keras, dan siap kerja tuntas untuk membantu masyarakat, membangun rakyat, membangun hal-hal yang bermanfaat buat masyarakat dan rakyat. Tentu yang kita maksud adalah rakyat Indonesia. Kemudian orang yang berkeadilan sosial adalah orang yang punya peluang, orang yang bersemangat untuk mewujudkan keadilan, sehingga kemudian dengan berbekal keadilan tersebut bisa terwujud kesejahteraan sosial dan pada akhirnya harmoni sosial. Jadi Pancasila sebagai inspirasi dan motivasi kita akan membantu kita menjadi manusia yang berketuhanan, manusia yang berkemanusiaan, manusia yang berkebangsaan, manusia yang berkerakyatan, dan manusia yang berkeadilan. Insya Allah itu menjadi bekal kita untuk menghadapi kehidupan dan dinamika sosial yang tentu saja akan berubah dari masa ke masa. Sampai demikian kita akhiri pertemuan kita. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.